Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar menggelar debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang akan berlangsung pada Rabu 27 November mendatang. Debat publik yang hanya ada satu kali ini digelar minggu kemarin di salah satu hotel kawasan Aceh Besar dan diikuti oleh 4 paslon. Dalam debat publik itu, para paslon masing-masing tampak memaparkan dan penajaman visi misi yang diusung pada pilkada tahun ini. Paslon nomor urut 1 dari jalur independen, Muharram Idris atau Syekh Muharram, dan Syukri terlihat tegas menyampaikan visi misi sebagai representatif calon independen mewakili rakyat yang akan menyatukan pemimpin dan ulama ke depan. Paslon nomor urut 2, Mukhlis Basya atau Adun Mukhlis, dan Tengku Muhammad Jazuli atau Abati, menyampaikan visi misi akan membawa Aceh Besar menuju kabupaten yang maju dalam bingkai syariat Islam, membangun SDM yang sehat dan produktif, serta pendampingan bagi petani. Sedangkan paslon nomor urut 3, Mawardi Ali dan Irawan Abdullah, jika terpilih nantinya akan mengedepankan konsep pembangunan modern berkelanjutan yang lebih sejahtera di Aceh Besar, salah satunya melalui program pertanian dengan bajak sawah gratis. Paslon nomor urut 4 yang dimiliki oleh Tengku Musannif dan Sanusi Hashim yang akan memperjuangkan perubahan pemimpin di Aceh Besar. Menurut paslon nomor urut 4, selama ini Kabupaten Aceh Besar belum seperti yang diharapkan masyarakat, mulai dari persoalan anggaran hingga belum optimalnya pendidikan. Mengusung tema mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar melalui pembangunan sumber daya manusia unggul serta sumber daya alam yang lestari dan bermanfaat. Debat publik paslon Aceh Besar menghadirkan 5 panelis dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tema yang dibahas. Ketua KIP Aceh Besar, Teh Khairun Salim mengatakan, debat publik paslon bupati dan wakil bupati Pilkada 2024 hanya ada satu kali debat dan diikuti oleh 4 paslon yang akan berkompetensi pada Pilkada 2024 pekan depan. Kami KIP Aceh Besar berencana melaksanakan debat di Aceh Besar cuma satu kali. Pada debat pertama kita pasangan calon memanfaatkan debat pertama ini untuk menyampaikan visi misi mereka, sehingga apa yang mereka sampaikan akan disosialisasikan ke masyarakat di Aceh Besar untuk menentukan pilihannya. Sementara itu, Ketua Panwasli Aceh Besar, Jufriyadi mengatakan bahwa dalam debat publik paslon bupati dan wakil bupati Aceh Besar 2024, semua sektor sudah dibahas, hanya saja para paslon luput membahas terkait sektor perikanan. Jufriyadi menambahkan, sebagai daerah pesisir, seharusnya paslon juga membahas terkait sektor perikanan, yang juga akan menjadi fokus pengerjaan bagi paslon yang terpilih nantinya. Keempat pasangan calon tadi ke sektor pertambangan, sektor pembangunan, sektor pertanian, peternakan itu mungkin sempat disinggung semuanya, tapi luput daripada sektor perikanan. Itu saya perhatikan tadi tidak ada yang membahas masalah sektor perikanan. Itu mungkin menjadi masukan juga bagi bupati terpilih nanti, itu harus memperhatikan daerah pesisir, karena di Aceh Besar ini ada juga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Karena di sektor perikanan tadi tidak ada pembahasannya. Alhamdulillah dari statement keempat pasangan calon tadi itu sudah memenuhi dari setiap pertanyaan yang diajukan. Cuman yang luput yang saya sampaikan tadi, sektor perikanan itu tidak ada yang menyinggung sektor perikanan. Itu luput mungkin. Ketua Panwasli Aceh Besar juga menghimbau agar seluruh masyarakat Aceh Besar usai menyaksikan debat publik paslon ini dapat menentukan pilihannya pada 27 November 2024 nantinya dengan datang ke TPS-TPS untuk memberikan hak suara. Dari Aceh Besar, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.